Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Mahmud Tajinan. Jangan lupa untuk terus berjuang mewujudkan mimpi. Pada video ini kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tabel yang ada di MySQL. Dalam hal ini kita menggunakan MariaDB dalam SAMPP atau di SAM. Oke. Untuk video sebelumnya bisa kalian cek di link di atas. Bagaimana cara untuk masuk di MariaDB atau di SAM menggunakan command prompt. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat tabel, kemudian mengisi data dalam tabel, mengupdate data yang ada di dalamnya tabel, dan juga menghapus data di dalamnya tabel. Oke, lanjut. Silakan dilihat di presentasi yang ada di depan Anda. Di situ yang pertama adalah create tabel. Create tabel itu menggunakan kata kunci create. Kenapa kok menggunakan kata kunci create? Karena create itu digunakan untuk membuat tabel. Di situ sintaknya create tabel, kemudian tabel name, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Create tabel, kemudian tabel name itu adalah nama dari tabelnya. Kemudian diikuti dengan kurung buka, kemudian isi kolomnya, kolom pertama, kedua, ketiga, diikuti dengan data tipenya. Gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk sintaks SQL selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk contoh untuk create adalah sebagai berikut. Di situ contohnya adalah tabel person. Person itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin orang gitu ya. Ada tabel person, kemudian memiliki 5 buah field atau 5 buah kolom kalau kita bicara di tabel. Yang pertama adalah field person ID, kemudian last name, yang ketiga adalah first name, yang keempat address, dan yang terakhir adalah city. Oke, masing-masing field tersebut, atau kalau kita dulu kemarin sudah belajar ERD, bagi yang belum melihat video saya, kalian bisa melihatnya di link di atas untuk video tentang ERD. ERD di sana, di dalam ERD tersebut kita sudah belajar apa itu entitas, apa itu atribut, dan simbol-simbol yang digunakan untuk membuat ERD. Oke, kita lanjutkan. Di dalam tabel person itu memiliki 5 buah field, dan masing-masing field memiliki tipe data. Tipe datanya adalah mungkin di situ kalian bisa lihat di person ID menggunakan tipe data integer. Kemudian last name, first name, address itu menggunakan, dan city juga menggunakan varchar dengan panjang data adalah 255. 255 itu adalah panjang datanya. Itu ya. Itu untuk create. Kemudian untuk insert. Untuk insert sebenarnya itu ada 3 cara, tapi yang di sini yang saya tampilkan adalah 2 cara. Cara yang pertama kalian bisa menggunakan cara yang nomor 1, yaitu menggunakan kata kunci insert. Insert itu untuk memasukkan data ke dalamnya tabel. Insert into tabel name. Nama tabelnya apa? Misalnya tadi nama tabelnya adalah person, maka secara otomatis nanti nama tabel name-nya kita rubah menjadi person. Kemudian kolom yang pertama, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya itu adalah nama kolomnya. Jadi kalau misalnya di contoh person tadi ID gitu ya, maka secara otomatis kolom 1 namanya ID, kolom 2 namanya first name gitu ya, dan seterusnya. Kemudian values diikuti dengan values, kemudian diikuti dengan nilainya apa yang akan dimasukkan. Itu value 1, 2, 3, dan seterusnya. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian tidak harus menuliskan nama kolom dari tabel tersebut. Kalian cukup langsung memasukkan isinya apa dengan menggunakan value. Gitu ya, seperti yang ada di contoh yang nomor 2 sintaknya. Oke, untuk contoh yang lebih jelasnya kalian bisa lihat di slide berikut. Nah, ini contoh cara penggunaan insert dengan menggunakan 2 cara. Cara yang di atas itu harus mengisikan nama dari fieldnya gitu ya, kemudian baru diikuti dengan values, kemudian nilainya apa yang akan dimasukkan. Cara yang kedua tanpa harus menuliskan dari field tabel tersebut. Misalnya di customer, di sini ada tabel customer ya.
Insert into customer. Customer ini adalah nama tabelnya. Kemudian customer name, city, country itu adalah nama fieldnya. Kemudian cardinal, Stavanger, kemudian Norway itu adalah isi dari datanya. Ya, berarti nanti customer name namanya cardinal. Kemudian city-nya atau kotanya Stavanger. Kemudian country-nya adalah Norway, gitu ya. Kemudian cara yang kedua langsung tanpa harus menginputkan tanpa harus mengetikkan nama fieldnya, langsung insert into customer kemudian langsung diikuti dengan values tanpa harus menuliskan customer name, city, dan country. Nah, ini cara yang kedua. Silakan dipilih mana menurut kalian yang paling enak untuk kalian gunakan. Itu cara menuliskan sintak insert. Oke, perlu diingat insert adalah sintak yang digunakan untuk memasukkan data ke dalamnya tabel. Oke, kemudian sintak yang berikutnya adalah update. Update ini adalah sintak yang digunakan untuk merubah data yang ada di dalamnya tabel. Beda dengan alter, gitu ya. Kalau alter itu termasuk sintak di dalam DDL. Oke, yang kemarin belum belajar tentang DDL, DML, DCL, TCL, nanti bisa dilihat di deskripsi di atas, di link di atas, nanti bisa kalian lihat di video saya yang kemarin, yang sebelumnya, ya. Oke, lanjut di sini ada update. Update ini fungsinya adalah untuk mengupdate data. Ingat ya, mengupdate data yang ada di dalamnya tabel. Sintaknya adalah update kemudian tabel name. Update, kata kunci update, kemudian diikuti dengan tabel name, kemudian baru set. Set ini maksudnya apa? Set itu yang mau diganti apa? Ya, kolomnya atau fieldnya. Kolom yang pertama sama dengan isinya apa? Jadi kalau misalnya nama awalnya adalah Budi diganti dengan Andi, maka kolom yang pertama nama sama dengan Andi, gitu ya. Kemudian diikuti dengan where kondisi. Kondisi ini sebisa mungkin yang kalian gunakan adalah primary key dari tabel yang ada. Jadi kalau misalnya primary key untuk siswa adalah NIS, maka sebisa mungkin yang ada di terakhir setelah where itu adalah primary key dari tabel tersebut. Jangan sampai menggunakan yang lainnya. Kenapa kok seperti itu? Karena seandainya kalian menggunakan yang lainnya, maka secara otomatis nanti seandainya, contohnya misalnya kalian merubah namanya Budi menjadi Ali. Nah, kalian tidak menggunakan primary key-nya. Misalnya si Ali, si Budi itu memiliki primary key 1, ya. Kemudian sedangkan Budi itu ada banyak sekali Budi yang ada di tabel itu. Maka sebisa mungkin supaya kalian bisa mengetahui yang Budi yang mana yang kira-kira kalian akan rubah, itu sebisa mungkin kalian menggunakan primary key. Bisa jadi Budi Andika itu berada di primary key nomor NIS 1. Kemudian Budi Waluya berada di nomor primary key NIS 10 misalnya. Nah, Budi yang mana yang akan kalian rubah? Nah, itu sebisa mungkin yang kalian gunakan adalah primary key dari tabel tersebut. Gitu ya. Ini update. Contoh dari penggunaan sintak update adalah seperti yang ada di slide tersebut. Update customer. Ini berarti merubah data yang ada di tabel customer. Merubah kontak name-nya. Ya, kontak name-nya sama dengan Alfred Smith. City-nya Frankfurt. Nah, ini kalian lihat bahwa di sini yang digunakan setelah where adalah primary key dari tabel tersebut. Gitu ya. Jadi jangan menggunakan field yang lain selain primary key setelah where. Nanti fatal akibatnya. Tuh. Kemudian delete. Delete ini adalah sintak yang digunakan untuk menghapus data yang ada di dalam tabel. Delete from nama tabelnya apa, where kondisi. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya kalian pengen menghapus customer dengan nama Alfred van der Kiste misalnya. Nah, ini ya. Van der Kiste. Nah, customer ini ya dengan nama Alfred ini akan kalian hapus dengan menggunakan sintak delete. Nah, sebisa mungkin jangan seperti ini ya. Where ini sebisa mungkin jangan menggunakan langsung nama customernya. Sebisa mungkin kalian cari ID-nya. ID-nya atau primary key dari tabel customer itu. Jangan-jangan namanya Alfred itu lebih dari 1.
Nah, itu takutnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin yang ada di belakangnya where itu adalah primary key dari tabel tersebut. Ingat itu ya. Oke. Implementasinya nanti kita coba lihat di video berikutnya. Tapi sebelum itu sebisa mungkin kalian bisa lihat di sini ada implementasi ERD yang akan kita gunakan nantinya untuk membuat tabel dengan menggunakan command prompt. Kurang lebih desain tabel dari misalnya di sini ada desain ERD untuk sekolah misalnya. Kalian membuat sebuah aplikasi sistem penilaian di sekolah misalnya. Nah, di sana bisa kalian rancang ERD-nya seperti ini. Atau mungkin ini desain ERD-nya. Kemudian kalau sudah diimplementasikan ke tabel nantinya, maka kalian bisa merubahnya dengan bentuk yang seperti ini. Ini ada siswa, ada nilai, ada mata pelajaran, ada kelas, ada guru dan seterusnya. Ini contoh desain ERD yang sudah di dalamnya mengandung tipe data dan juga panjang data yang digunakan. Oke, nanti kita akan mencoba menggunakan command prompt di video selanjutnya dengan menggunakan tabel yang ada ini. Ya. Oke, kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf. Silakan nanti bisa dicek di video selanjutnya bagaimana cara kita mengimplementasikan tabel siswa tersebut atau tabel siswa ini ke dalam database di MySQL dengan menggunakan sum memakai command prompt. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.